Nah, kali ini kita sudah berada di Nusa Digital Printing, tepatnya di Gresik. Ini adalah salah satu usaha digital printing milik lembaga LPNU, yaitu Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama pertama di Gresik. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Nailil dalam Bedah Bisnis Kreatif. Nah teman-teman, Bedah Bisnis Kreatif itu adalah salah satu segmen The Prince yang mana kita membahas tentang usaha atau bisnis dari sahabat The Prince yang berkesempatan untuk kita kunjungi. Nah jadi buat teman-teman nih yang udah punya usaha dan ingin usahanya lebih dikenal lagi di masyarakat, kita bisa bantu lewat segmen ini. Langsung aja menghubungi kami di nomor berikut. Ceritakan sedikit tentang bisnis sahabat, nanti tim Bedah Bisnis Kreatif dari The Prince yang akan memutuskan. Mungkin selanjutnya kita bisa mengunjungi toko kalian. Nah, kali ini kita sudah berada di Nusa Digital Printing, tepatnya di Gresik. Ini adalah salah satu usaha digital printing milik lembaga LPNU, yaitu Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama pertama di Gresik. Nah, kalian pasti penasaran kan gimana sih cerita dibalik berdirinya Nusa Digital Printing ini? Langsung aja kita ngobrol dengan Pak Mahmud, yaitu selaku pengurus dari Nusa Digital Printing. Oke teman-teman, saat ini saya sudah bersama Pak Mahmud. Nah, Pak, kedatangan kami di sini nih kan ingin ngobrol nih tentang bisnis digital printing. Mungkin bisa diceritakan awal mula memulai bisnisnya ini bagaimana memulainya gitu Pak? Tahun berapa? Ini Nusa Digital Printing ini berdiri resmi bukanya tanggal 19 Januari 2020, setahun yang lalu. Tahun lebih 2 bulan ya Pak ya? Nah, ini awal mulanya berdirinya itu, ini sebenarnya bukan milik pribadi saya, ini milik lembaga. Di NO itu punya LPNO, Lembaga Perekonomian NO. Nah, tentu namanya lembaga perekonomian kan tugasnya ya mengembangkan ekonomi kan gitu. Jadi di LPNO itu punya tugas untuk mengembangkan ekonomi warga NO ya. Makanya di LPNO itu punya mendirikan badan usaha untuk melakukan ini, untuk pengembangan ekonomi itu dengan mendirikan badan usaha resmi namanya PT Bina Nusa Mandiri Gresik. PT Bina Nusa Mandiri Gresik, BNMG. Nah, di bawah PT ini punya beberapa unit usaha. Yang pertama kali dirintis adalah KSPPS. KSPPS itu koperasi simpan pinjam, semacam BMT atau koperasi koperasi simpan pinjam itu ya. Nah, jadi yang syariah KSPPS, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Nah itu yang pertama itu KSPPS sudah berdiri beberapa tahun yang lalu, sudah berkembang lumayan. Sudah lebih lama asetnya sudah miliaran, sudah berkembang. Nah, kemudian kita akan mengembangkan lagi setelah KSPPS berhasil, kita kembangkan lagi usaha kita di LPNO ini dengan mendirikan Numani Bakery, bikin roti. Numani Bakery yang bikin roti. Nah, setelah KSPPS berhasil, Numani berhasil, terus bikin usaha lagi pengembangannya dengan buka toko plastik. Setelah itu berhasil semuanya, terus kita kembangkan lagi percetakan ini. Kenapa kita pilih percetakan? Di NO itu kan banyak peringatan, ada semacam tradisi peringatan, ada peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, macam acara-acara besar. Banyak acara-acara banyak kalau di NU itu. Peringatan-peringatan hari besar Islam itu.
Makanya kemudian kami pilih salah satunya yang harus kita kembangkan adalah percetakan. Untuk yang pertama kali kita bikin percetakan banner. Walaupun di sini juga tidak hanya melayani percetakan banner, ada semua yang bisa kita layani. Kita bikin kalender, bikin apa aja, bikin bendera. Kemarin itu ada program hari ulang tahun NU, itu adalah pengibaran bendera massal, kita bikin. Benderanya diproduksi di sini. Ya. Berarti ini termasuk yang terbesar di Gresik atau? Kalau ini NU baru ini. Kalau yang milik NU. Ini yang pertama ya. Kalau yang milik NU, kalau perorangan di Dukun ini aja udah ada 3. Oh, sudah ada 3. Di samping itu juga waktu kita buka percetakan ini, itu kita jual saham ke masyarakat umum, ke warga NU. Jadi ini buka usaha 350 juta modalnya itu, kita jual saham ke warga NU 300 orang. Jadi kayak milik bersama gitu ya. Itu strateginya supaya apa? Supaya merasa bahwa mereka itu punya saya. Iya. Jadi kalau berkembang juga untuk saya. Jadi nanti kan ada pembagian hasil untuk pemegang saham. Ikut membangun, ikut mengembangkan Iya, gitu jadi ya. dari NU untuk NU itu semuanya seperti itu. Jadi Iya. kita punya usaha, kita yang mendirikan, kita yang mengembangkan, membesarkan itu. Nanti hasilnya juga kembali ke kita. Makanya dari setiap pemegang saham itu kita kasih kartu member. Jadi pemegang saham itu otomatis menjadi member. Jadi nanti kalau pesan ke sini ya harganya harga member. Kalau member bisa bertambah, Mbak. Tapi kalau pemegang saham ya tetap dari awal itu ya. Jadi pemegang saham itu mesti member, tapi member belum tentu pemegang saham. Member itu berarti bisa selain pemegang saham, kalau mau minta member juga member dia. Jadi semacam kayak member itu kan kayak mereka usaha terus bisanya di sini. Bisa juga nanti dibuat usahanya lagi, dijual lagi. Iya, gitu. Jadi kalau member itu pasti dijual lagi. Iya. Ya. Ada syarat buat jadi membernya, Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Siapapun bisa ya? Siapapun bisa. Pak, ini yang kita bicarakan yang digital printingnya. Ya. Produk apa aja ini yang bisa diterima, dikerjakan? Kalau yang ini yang dikerjakan di sini ya yang basisnya yang bisa dicetak di mesin ini. Digital printing outdoor itu ya. Banner indoor outdoor atau outdoor ya? Cuma banner banner itu masih bisa. Iya, banner, banner. Spesialisasi banner dulu. Nanti rencana pengembangan kami ingin mengembangkan percetakan yang berbasis kertas. Oh, jadi misalnya kalender bisa cetak sendiri. Offset ya. Jadi di lembaga-lembaga itu kan banyak membutuhkan ini juga, misalnya buku atau apa, jadi buku. Di pengembangan cita-citanya itu ke sana. Oke. Ditambahi dengan percetakan yang berbasis kertas. Ini kan buat pemasarannya pastinya ke lembaga-lembaga, terus bisa member yang itu kira-kira dari wilayah mana aja tuh, Pak? Karena kita itu punya jaringan NU itu tadi, jadi ya tetangga-tangga kecamatan sini yang kesini semua ya. Dari kita lewat lembaga itu dari NU misalnya kecamatan Bunga, Sedayu, Panceng sekitarnya itu udah. Lamongan sebagian yang dekat sini Karangtengah juga. Ya itu jaringan NU itu, Mbak. Oh iya. Memang sudah tumbuh awalnya dari NU ini. Kita memang slogannya kan dari NU ke NU. Jadi kita sudah bekerja sama dengan NU Kabupaten supaya dari NU Kabupaten itu memberikan semacam anjuran atau supaya NU sekitar itu kesini kalau kebutuhan cetak. Itu ada minimum ordernya? Nggak ada. Jadi cetak semeter pun bisa? Bisa, kurang dari semeter pun bisa. Tapi kan
harganya kan minimal. Harganya yang Iya. cuma cetakannya. Banyak kan yang kecil-kecil itu seperti orang-orang jualan di depan-depan Warung gitu ya. Banyak-banyak seperti ini loh, apa kontainer-kontainer semacam ini Oh kan iya, kayak franchise. itu kan bannernya kecil-kecil. Nah, ini kita punya ini rencana kami sewakan juga untuk Jadi ini belum jalan? belum Oh, ini baru datang, ini belum tak launching. Oh, iya. Nanti tak lelang di grup MWC, ini ada grup NO kecamatan, nanti siapa yang mau buka stand gitu ya. Kira-kira dalam sehari itu ada berapa banyak orderan? Kalau harian itu saya nggak terlalu ini. Kalau per bulan omsetnya itu antara 10 sampai 15 juta kalau per bulan. Per bulan? Nah, kalau harian itu nggak pasti kan. Iya. Saya tidak terlalu memperhatikan kalau harian. Kalau laporannya per bulan, Per bulan. 10 sampai 15. Waktu rame-ramenya COVID bikin banner malah lebih dari 15. Malah waktu pandemi, kalau Itu COVID itu malah lebih naik ya lebih naik pendapatannya. malah. Jadi ketika begitu ada PSBB itu kita sudah pikir-pikir ini gimana ya. Nah ternyata beberapa minggu kemudian ada banner pesan ini benar untuk ini benar setiap kampung benar. Nah, kita kerjasama dengan lembaga pemerintahan juga, misalnya kepala desa di wilayah Kecamatan Dukung. Jadi pesannya di sini. Nah, jadi nanti di kecamatan itu sudah dikoordinir kan, setiap desa harus buat ini. Nanti ada perhimpunan kelompok kepala desa itu yang pesen kayak ini di semua kepala desa di wilayah ini misalnya di sini. Terus tinggal Semua kepala desa di wilayah ini member di harganya udah. Terus tinggal langsung tunggu jadi aja kan yang mengurus desainnya di sini. Ini semua tinggal ini aja kayak WA kalau langsung ke email. Sekarang ini kan musimnya COD ya. Iya. Itu juga bisa di sini. Kita kerjasama dengan ojek kampung. Ojek kampung itu Grab Deso. Jadi memperkerjakan masyarakat sekitar iya. juga. Kan ada di sini tuh ojek kampung ya. Nah, itu kita kerjasama dengan mereka kalau ada pesan antar COD. Buat pembayarannya ketika ketemuan. Ya, langsung diambil sama ojeknya. Nanti order lewat email, dikirim, ongkos kirimnya sekian, nanti ojeknya ke sana ngambil, store ke sini. Nah ini buat teman-teman yang mau nyetak ke Nusa Digital Printing, mungkin berminat jadi member juga, bisa langsung ke alamat kami sini ya. aja, datang ke sini dan Jam operasionalnya Pak? bukanya jam 8 pagi sampai jam 4. Sampai jam 4 sore. Nah ini Pak, untuk orderan yang setiap hari ada banyak, Bapak ini memperkerjakan berapa orang untuk karyawannya? 3 orang. 3 orang. Yang 2 itu yang bisa desain, yang 1 cuma finishing aja. Jadi, ada yang nerima orderan di sini, langsung didesain, kirim ke operator yang di dalam, langsung dicetak. Nanti buat ngirimnya itu pakai ojek kampung itu ya? Iya. Kalau enggak diambil sendiri? Iya, diambil sendiri. Kalau mau diantar pakai ojek kampung. Grab Deso itu ojek kampung. Belum punya Pengiriman? belum punya mobil, Oh. masih ojek sepeda motor. Nah ini Pak, tips dan trik apa ini yang bisa dibagikan Pak Mahmud dalam menjalankan usaha digital printing? Ya karena usaha seperti ini semakin banyak ya. Jadi kita itu triknya cuma ini aja, cepat. Cepat. Jadi Iya. begitu pelayanannya cepat. Ada orang datang langsung didesain, langsung dicetak, tunggu bisa. Jadi pas screen itu cetak cepat itu. Cepat sama yang tadi ya bisa bantu layout, tinggal datang bawa angan-angan jadi. Jadi pulang juga. Nanti kalau itu juga ada warung kopinya, nunggu sambil ngopi, selesai. Nggak terasa kan? Nggak terasa udah selesai.
Nah ini awal ketemunya sama The Prince ini gimana Pak? Sampai akhirnya beli mesin digital printing order. Kalau saya dulu pernah nyetak di daerah Jalan Semarang gitu. Jalan Semarang. Ada itu Pak Robi namanya percetakan, dulu sering saya nyetak di situ, nyetak kertas, nyetak undangan. Saya tanya Pak Robi itu, terus dikasih nomornya. Nah karena saya tertariknya ke Depin itu hanya karena letak kantornya itu dekat dengan tempat saya pulaan, jadi kalau mau apa-apa gampang gitu. Akhirnya saya ditawari ada yang di tempat-tempat jauh, enggak wes pilih yang ini aja, kalau apa-apa ya, enak itu gampang. Yang saya harapkan itu sekarang ini kan mesin saya sudah pasca garansi ya Mbak. Ini yang saya harapkan dari Depin juga akan tetap support. Jadi misalnya kami butuh teknisi supaya diutamakan itu. Artinya kalau butuh teknisi ya segera misalnya cepat dilayani supaya kami juga supaya jangan nanti setelah pasca garansi terus ditinggal. Enggak kok. Jadi garansinya lifetime gitu. Nah itu tadi teman-teman ngobrol kita bareng Pak Mahmud. Terima kasih buat Pak Mahmud ceritanya, semoga menginspirasi teman-teman di luar sana untuk juga membuka usaha. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol santai kita bersama Pak Mahmud dari Nusa Digital Printing Gresik. Nah, bila teman-teman berminat untuk mencetak keperluan banner teman-teman di Nusa Digital Printing Gresik, bisa langsung menghubungi nomor berikut ini. Lalu bila masih ada pertanyaan tentang topik kita kali ini atau ingin konsultasi tentang mesin digital printing, teman-teman bisa langsung menghubungi kami di nomor berikut ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video The Prince selanjutnya. The Prince, buat usaha jadi mudah.